Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Rahayu dari MGT 6, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bank dan lembaga keuangan lainnya. Pengertian pengalokasian dana. Pengalokasian dana adalah proses perencanaan dan penempatan dana ke dalam berbagai instrumen investasi atau penggunaan lainnya, dengan tujuan untuk mencapai target keuangan tertentu seperti pertumbuhan modal, penghasilan pasif, atau manfaat lainnya. Manfaat lainnya ini melibatkan evaluasi risiko dan imbal hasil potensial dari setiap pilihan investasi untuk memastikan bahwa dana dialokasikan dengan cara yang paling sesuai dengan tujuan dan toleransi risiko investor. Pengertian kredit dan pembiayaan. Kredit adalah pinjaman uang yang diberikan oleh pihak tertentu kepada peminjam dengan syarat-syarat tertentu, seperti pembayaran kembali dengan bunga dalam jangka waktu tertentu, sedangkan pembiayaan merupakan penyediaan dana atau modal oleh pihak tertentu kepada penerima pembiayaan dengan persyaratannya. Seringkali melibatkan pembayaran kembali dengan tambahan biaya atau bagi hasil atas pembiayaan tersebut. Perbedaan utamanya terletak pada struktur dan persyaratan pembayaran kembali serta pada sumber dana yang menyediakan pinjaman atau pembiayaan tersebut. Adapun unsur-unsur kredit meliputi 1. Pemberi kredit ialah pihak yang memberikan pinjaman atau kredit kepada peminjam. 2. Penerima kredit yaitu pihak yang menerima pinjaman atau kredit dari pemberi kredit. 3. Jumlah kredit ialah jumlah uang yang dipinjamkan atau diberikan sebagai kredit. 4. Tingkat bunga yaitu biaya atau imbal hasil yang harus dibayar oleh penerima kredit kepada pemberi kredit sebagai kompensasi atas penggunaan uang tersebut. 5. Jangka waktu yaitu periode waktu yang ditentukan untuk pembayaran kembali pinjaman atau kredit. 6. Syarat-syarat lainnya, ketentuan tambahan yang mungkin diberlakukan oleh pemberi kredit seperti jaminan, biaya administrasi, atau persyaratan lainnya. Tujuan dan fungsi kredit ini salah satunya yaitu pendanaan, investasi, dan konsumsi. Fungsinya memfasilitasi transaksi, transfer risiko, memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, dan mengelola arus kas. Berikut adalah beberapa jenis kredit yang umum. 1. Kredit konsumen diberikan kepada individu untuk membiayai pembelian barang atau jasa konsumen seperti mobil, rumah tangga, atau liburan. 2. Kredit usaha disediakan kepada perusahaan atau pengusaha untuk keperluan modal usaha, pembelian inventaris, ekspansi bisnis, atau keperluan operasional lainnya. 3. Kredit investasi digunakan untuk membiayai investasi dalam aset produktif seperti mesin, peralatan, properti, ataupun proyek infrastruktur. 4. Kredit pembelian yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai pembelian barang atau jasa seperti kredit mobil, kredit perumahan, atau kredit pendidikan. 5. Kredit revolusioner yaitu kredit yang memberikan akses ke dana tertentu dalam batas kredit tertentu dengan kemampuan untuk diambil kembaliannya dan diambil kembali sesuai kebutuhan. Contohnya kartu kredit. 6. Kredit jangka pendek yaitu kredit dengan jangka waktu pengembalian relatif pendek, biasanya kurang dari 1 tahun, seperti kredit dagang atau kredit modal kerja. 7. Kredit jangka panjang yaitu kredit dengan jangka waktu pengembalian yang lama, biasanya lebih dari 1 tahun, seperti kredit hipotek atau kredit investasi jangka panjang. 8. Kredit dengan jaminan kredit yang didukung oleh jaminan atau aset tertentu yang digunakan sebagai zat pengaman jika peminjam gagal membayar, contohnya kredit hipotek. 9. Kredit tanpa jaminan
Kredit yang diberikan tanpa perlu menyerahkan jaminan atau aset sebagai zat pengaman biasanya dengan bunga yang lebih tinggi karena tingkat risiko yang lebih tinggi bagi pemberi kredit. 10. Kredit mikro, yaitu kredit kecil yang diberikan kepada individu atau usaha kecil untuk mendukung kegiatan ekonomi mikro, seringkali diakses oleh mereka yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal. Adapun prinsip-prinsip pemberian kredit yaitu karakter. Karakter ialah evaluasi terhadap karakter peminjam, termasuk reputasi, kejujuran, dan integritas dalam membayar utang. Kedua, kapasitas, yaitu kemampuan peminjam untuk membayar kembali kredit yang mencakup analisis terhadap pendapatan, pengeluaran, dan arus kas. 3. Jaminan, yaitu penilaian terhadap aset atau jaminan yang dapat digunakan sebagai zat pengaman jika peminjam gagal membayar kredit. Keempat, yaitu kondisi. Kondisi ini yang dimaksud ialah pertimbangan terhadap kondisi ekonomi dan industri, serta faktor-faktor eksternal lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan peminjam untuk membayar kembali kredit. 5. Kapital, yaitu ketersediaan modal atau investasi sendiri dari peminjam yang menunjukkan tingkat komitmen dan tanggung jawab terhadap kredit yang diberikan. 6. Kepatuhan, yaitu kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan internal serta hukum yang berlaku dalam pemberian kredit. Prinsip-prinsip ini membantu lembaga keuangan atau pemberi kredit dalam melakukan evaluasi risiko dan mengambil keputusan yang tepat dalam memberikan kredit kepada peminjam. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.